Sudah terlihat? Sudah, San. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang analisis of variance. Kelompok kami beranggotakan Andrew Marcelo Putra nomor absen 2, Farid Ahmad Fauzan nomor absen 8, Hosiana Huta Barat nomor absen 11, Muhammad Ali Pandika nomor absen 16, dan Rusnanda Sania Wigati nomor absen 27. Pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian ANOVA. Next. ANOVA adalah metode untuk menguji hipotesis bahwa 3 atau lebih rata-rata populasi adalah sama. Sebagai contohnya, jika H0 adalah rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2, sama dengan rata-rata populasi 3, dan seterusnya, maka H1-nya akan membuktikan bahwa salah satu dari rata-rata populasi tersebut berbeda. Analisis of variance ini pertama kali ditemukan oleh Ronald Fisher, seorang statistisi yang juga mengembangkan distribusi Fisher. Metode ANOVA ini membutuhkan distribusi F. Distribusi F itu perlu diketahui bukan merupakan distribusi normal. Jadi dia skewed to right atau miring ke kanan. Terus nilai F-nya tidak bisa bernilai 0. Bisa bernilai 0 atau positif, namun tidak bisa bernilai negatif. Ada distribusi F yang berbeda untuk setiap pasangan derajat kebebasan. Derajat kebebasan penghilang dan penyebut. Ini dia kurva distribusinya, distribusi F. Dia tidak seperti lonceng atau tidak berdistribusi normal, melainkan skew to the right, tidak simetrik dan tidak bernilai negatif. One-way ANOVA. One-way ANOVA adalah metode analisis varians satu arah yang digunakan untuk menguji hipotesis bahwa 3 atau lebih rata-rata populasi semuanya sama. Selanjutnya, pendekatan untuk memahami ANOVA, jika nilai P lebih kecil atau sama dengan alfa, maka kita akan menolak hipotesis 0, atau kita akan menolak H0 dari min yang sama dan disimpulkan bahwa setidaknya salah satu min populasi berbeda atau tidak sama. Namun jika nilai P lebih besar dari alfa, maka kita gagal menolak H0. Berarti semua rata-rata populasi yang kita uji bernilai sama. Persyaratannya, satu populasi memiliki distribusi yang mendekati normal, namun tidak merupakan distribusi normal. 2, populasi memiliki varians yang sama. 3, sampel adalah sampel acak sederhana. 4, sampel tidak tergantung satu sama lain. 5, sampel yang berbeda berasal dari populasi yang dikategorikan hanya dalam satu cara. Statistik uji untuk ANOVA satu arah. Untuk mencari nilai F, kita dapat menghitung dari pembagian varians antar sampel dibagi dengan varians antar dalam sampel. Varian antar sampel adalah perkiraan varians populasi umum yang didasarkan pada variabilitas di antara rata-rata sampel. Sementara varians dalam sampel merupakan perkiraan varians dalam populasi umum berdasarkan varian sampel. Untuk contoh soal akan dijelaskan oleh rekan saya, Farid Ahmad Fauzan, melalui Excel. Ya. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk contoh soalnya melalui Excel. Ya. Izin share screen. Ya, berikut contoh soalnya untuk ANOVA satu arah.
Gunakan pengukuran perlambatan berada yang tercantum dalam tabel 14.1 dan tingkat signifikan alfa 0,05 untuk menguji klaim bahwa ketiga sampel berasal dari populasi dengan rata-rata yang semuanya sama. Berikut tabelnya. Sebelumnya kita harus mengaktifkan ini dulu, data analisis. Pada more option, kemudian di add-ins, ini pilih yang analisis toolpack. Habis itu go. Oke. Ya. Kemudian kita lanjut untuk membuat tabel seperti pada soal. Boleh dibuat seperti ini berdasarkan kolom atau dibuat berdasarkan baris. Terserah mau pilih yang mana yang menurut teman-teman enak aja lah untuk dipakai. Kemudian kita lanjut ke data. Buka data analisis. Klik yang ini, ANOVA single factor. Oke. Kemudian input range. Ini yang dimasukkan cuma yang angkanya aja ya. Seperti ini. Ini group by-nya bila membuatnya seperti ini berarti pakainya kolom. Terus ini alfanya diisi 0,05. Output range-nya mau di sheet baru atau yang di bawahnya juga bisa. Kalau ini misal contohnya di bawah, klik OK. Nih, udah nanti langsung keluar, udah ada nilai F-nya sama P-value-nya. Terus kalau buat yang pakai yang ini, yang row, itu juga sama. Cuma bedanya nanti pas ngisi di grup by-nya ini kita pakainya yang row. Sama ini kita bloknya yang sebelah sini. Output range-nya taruh sini. Oke. Ya, kayak gini udah. Seperti ini kalau mencari ininya, nilai p-value-nya. Kemudian kalau kita urutkan dari soalnya, pertama kita harus membuat hipotesisnya dulu. Terkait H0-nya, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, atau tidak ada perbedaan nyata dari ketiga kelompok mobil. H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Atau ada perbedaan nyata dari ketiga kelompok mobil. Signifikan levelnya adalah alfa 0,05. Statistik ujinya nilai signifikan pada tabel ANOVA adalah tadi yang sudah kita cari 0,02798. Daerah kritis yaitu H0 ditolak jika signifikannya kurang dari 0,05. Kesimpulan yang didapat adalah ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa ketiga sampel berasal dari populasi dengan rata-rata yang semuanya sama. Berarti pada gambar loncengnya terdapat di daerah sebelah sini. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Hosiana. Izin stop share. Izin share screen lagi. Bisa di slide sebelumnya, Sam?
yang sebelumnya lagi. Lagi ke belakang lagi. Yang di tabel pertama. Sebelumnya lagi ada? Iya. Jadi di sini kita kembali ke contoh lagi, ada dua data, yaitu data A dan juga data B. Di mana data A ini dan juga data B masing-masing terdiri dari 3 sampel, yaitu sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Bedanya, di sampel 1 pada data B itu ada penambahan 10 data. Jadi misalkan di sampel 1 data A, datanya 7, maka untuk sampel 1 data B-nya menjadi 7 tambah 10, yaitu 17, kemudian 3 tambah 10, 13, dan seterusnya sampai data yang terakhir. Kemudian, melalui data ini kita akan mencari tahu berapa jumlah datanya, berapa rata-rata, dan juga varians dari masing-masing sampel, baik itu di data A maupun data B. Untuk N atau jumlah datanya, untuk masing-masing sampel jumlahnya sama, yaitu 4. Kemudian untuk rata-ratanya, untuk sampel 1 di data A, sebesar 5,5, berasal dari 7 tambah 3 tambah 6 tambah 6 dibagi 4. Kemudian untuk sampel 2-nya berarti 6 tambah 5 tambah 5 tambah 8 dibagi 4. Begitu seterusnya sampai dengan data yang terakhir. Kemudian untuk variansnya, kita bisa menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan var.s karena dia menggunakan sampel, kemudian kita masukkan data yang di sampelnya. Contoh misalnya, untuk varian sampel 1, maka kita menggunakan rumus sama dengan var.s buka kurung 7,3 titik 6 titik 6. Kemudian untuk sampel 2-nya berarti kita memasukkan data 6 titik 5 titik 5 titik 8, sehingga hasilnya untuk sampel 2 data A adalah 2. Begitu seterusnya sampai dengan data yang terakhir. Kemudian dari hasil perhitungan tadi, kita bisa melihat di data A, untuk rata-ratanya antara sampel 1 dengan sampel 2 dan juga sampel 3 itu perbedaannya tidak begitu jauh. Namun untuk yang data B, rata-rata tiap sampelnya itu ada yang berbeda lumayan jauh, yaitu antara sampel 1 dengan sampel 2 dan 3. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan 10 data sebelumnya. Adapun untuk variansnya, baik itu untuk data di A maupun data di B, hasilnya identik, karena varians itu tidak dipengaruhi oleh rata-rata. Selanjutnya, kemudian untuk menghitung nilai F dengan rumus varians antar sampel dibagi dengan varian dalam sampel, pertama-tama kita harus menghitung berapa nilai varian antar sampelnya menggunakan rumus N atau jumlah data dikalikan dengan S kuadrat X atau variansnya dari masing-masing sampel. Untuk data berikut, masih yang dari yang sebelumnya, N-nya adalah 4, kemudian untuk variansnya kita masih menggunakan rumus sama dengan var.s buka kurung, namun yang kita input di sini adalah data rata-rata pada sampel di data A. Jadi, var.s buka kurung, kemudian kita masukkan sampel di sampel 1 data A 5,5, kemudian sampel 2-nya 6, sampel 3-nya 6. Hasilnya adalah 0,0833. Setelah dikalikan dengan jumlah datanya, hasilnya menjadi 0,3332. Kemudian untuk data yang B, jumlah datanya sama, 4, dikalikan dengan variansnya, masih menggunakan rumus Excel sama dengan var.s, kemudian kita masukkan rata-rata sampel di data B, untuk sampel 1, 15,5, sampel 2, 6, dan sampel 3, 6. Setelah itu dikalikan, hasilnya menjadi 120,3332. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa variance between sampel antara data A dan data B berbeda sangat jauh, padahal yang ditambahkan hanya 10 data yang di sampel 1. Hal tersebut dikarenakan variance between sampel ini sangat dipengaruhi oleh rata-rata. Selanjutnya, kemudian langkah kedua yaitu menghitung variance dalam sampel atau variance within sampel. Menggunakan, jadi yang di data A itu ada varians antara sampel 1, 2, dan 3 kita jumlahkan, yaitu 3 tambah 2 tambah 2 dibagi dengan 3, yaitu banyaknya variansnya. Sehingga hasilnya adalah 2,3333. Kemudian untuk data yang B, sama antara varians yang dijumlahkan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 2,3333, karena variance within sampel ini tidak dipengaruhi oleh rata-rata. Selanjutnya,
Langkah terakhir untuk menghitung uji F yaitu dengan membagi varian between sample atau varian antara sampel dengan varian within sample atau varian dalam sampel yang sudah kita hitung sebelumnya di langkah pertama dan juga langkah kedua. Jadi kita bagi hasil dari perhitungan langkah pertama sebesar 0,3332 dibagi dengan hasil perhitungan dari langkah kedua sebesar 2,3333 sebesar 0,1428 hasilnya. Kemudian untuk data yang B, kita bagikan antara 120,3332 dibagi dengan 2,3333 sama dengan 51,5721. Adapun di sini kita bisa melihat bahwa uji F antara data A dengan data B berbeda cukup jauh, dan hal tersebut karena uji F dipengaruhi oleh rata-rata. Selanjutnya, kemudian untuk melihat berapa nilai kris dari F tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa nilai numerator DF dan denominator DF, di mana rumus numerator DF itu sama dengan K kurang 1, sedangkan untuk denominator DF sama dengan K dikali N kurang 1. Adapun K adalah number of samples dan N adalah sample size. Berdasarkan contoh sebelumnya, diketahui K-nya itu kan ada 3, yaitu sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Sedangkan N-nya itu ada 4 untuk masing-masing sampel. Sehingga diketahui setelah kita hitung, numerator DF-nya menjadi 3 kurang 1 sama dengan 2, sedangkan untuk denominator DF-nya menjadi 3 dikali 4 kurang 1 sama dengan 9. Selanjutnya, kemudian kita bisa melihat di tabel A5 di buku Triola untuk uji F ini. Jadi dia itu ada numerator DF-nya, yaitu tadi 2, dan denominator DF-nya itu 9. Sehingga didapatkan nilai kris F-nya sebesar 4,2565. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah perhitungan dengan ukuran sampel yang tidak sama. Yaitu rumusnya F sama dengan varians di dalam sampel dibagi varians di antara sampel. Yang varians dengan sampel, rumusnya sigma NI dikalikan dengan hasil dari XI bar dikurangi X kuadrat dibagi K-1. Kalau yang varians di antara sampel, ada sigma NI min 1 dalam kurung dikalikan SI kuadrat dibagi sigma NI dikurangi 1. Ini di bawah ada penjelasan variabel-variabel itu adalah apa. Boleh lanjut, San. Selanjutnya ada komponen kunci dari metode ANOVA. SS total atau jumlah kuadrat total adalah ukuran variasi total sekitar X dalam semua data sampel yang digabungkan. Rumusnya adalah SS total sama dengan sigma X min X garis 2 di atas kuadrat. Lanjutkan. Komponen kunci yang selanjutnya ada SS treatment, juga disebut sebagai SS faktor atau SS antar kelompok atau SS antar sampel. Adalah ukuran variasi antara rata-rata sampel. Yang rumusnya, yang singkatnya adalah sigma NI dalam kurung dikalikan XI dikurangi X garis 2 di atas kuadrat. Lanjutkan. Selanjutnya, komponen selanjutnya adalah SS error, juga disebut sebagai SS dalam kelompok atau SS dalam sampel. Adalah jumlah kuadrat yang mewakili variabilitas yang dianggap sama untuk semua populasi yang dipertimbangkan. Dengan rumusnya adalah sigma dari NI dikurangi 1 dikali SI kuadrat. Selanjutnya, San. Nah, setelah kita mempelajari 3 rumus tersebut, ternyata ketiga rumus tersebut ada hubungannya. Hubungannya jika dituliskan dalam rumus adalah SS total sama dengan SS treatment ditambah SS error. Lanjutkan. Selanjutnya ada mean squares atau disingkat MS.
Ada 3 jenis juga seperti yang tadi. Pertama, MS treatment adalah kuadrat rata-rata untuk treatment diperoleh sebagai berikut. MS treatment sama dengan SS treatment dibagi K-1. Untuk MS error adalah kuadrat rata-rata untuk error diperoleh sebagai berikut. MS error adalah SS error dibagi N-K. Untuk MS total adalah kuadrat rata-rata untuk variasi total diperoleh sebagai berikut. MS total sama dengan SS total dibagi N-1. Untuk N sama dengan jumlah total nilai dalam semua sampel yang digabungkan. Selanjutnya, San. Statistik uji untuk ANOVA dengan ukuran sampel yang tidak sama adalah F sama dengan MS treatment dibagi MS error. Dengan numerator degree freedom-nya sama dengan K-1, denominatornya sama dengan N-K. Selanjutnya, San. Mengidentifikasi means yang berbeda. Setelah melakukan sebuah analisis dari variance test, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menolak klaim bahwa rata-rata populasi setara. Tapi, belum bisa menyimpulkan dari ANOVA bahwa rata-rata tertentu berbeda dari yang lain. Selanjutnya, mengidentifikasi means yang berbeda. Yang pertama, menggunakan skala yang sama untuk membuat box plots dari set data untuk melihat apakah satu atau lebih set data sangat berbeda atau berbeda signifikan dari yang lain. Yang kedua, membangun perkiraan confidence interval dari means yang berasal dari set data, lalu bandingkan untuk melihat satu atau lebih set data tidak tumpang tindih dengan yang lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Sani. Selanjutnya ada Bonferroni Multiple Comparison Test. Uji atau Bonferroni Test. Pengertian itu adalah uji ini merupakan post hoc dari uji ANOVA jika didapat keputusan untuk menolak H0. Uji ini digunakan untuk mengetahui pasangan rata-rata mana yang berbeda signifikan satu sama lain. Nah, langkah pengujian itu yang step pertama itu lakukan uji terpisah untuk setiap pasang sampel menggunakan uji T dengan beberapa penyesuaian seperti langkah-langkah berikut ini. Yang step kedua itu untuk pendugaan varians yang umum untuk semua populasi yang terlibat, gunakan nilai MS (error). Dengan menggunakan nilai MS error atau mean of squares, hitung nilai statistik uji dengan rumus berikut. Itu ada T sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dibagi akar dari MS error dikali dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, step 2 lanjutan itu, ubah subscripts dan gunakan pasangan sampel yang lain sampai semua kemungkinan pasangan sampel yang berbeda telah diuji. Nah, kemudian step ketiganya adalah hitung nilai critical t-value atau p-value dengan penyesuaiannya, yaitu untuk p-value itu menggunakan uji statistik T. Dengan degree of freedom-nya itu rumusnya sama dengan N dikurang K. N-nya adalah jumlah total nilai sampel keseluruhan dan K-nya adalah jumlah sampel yang diuji. Kemudian menyesuaikan p-value yang telah ditemukan itu atau telah dihitung dengan dikalikan dengan jumlah kemungkinan pasangan sampel yang berbeda. Maaf. Kemudian step 3 lanjutannya itu
Jika menggunakan critical value itu, penyesuaiannya adalah menyesuaikan significance level alpha dengan membaginya dengan jumlah kemungkinan pasangan sampel yang berbeda. Nah, sebelum penutup, izinkan saya mau coba buat pengaplikasian soal di Excel. Apakah sudah terlihat? Sudah, San. Jadi, ini ada data, saya ambil contoh soal dari buku Triola, itu Bonferroni test. Di sini ada example 1, in this section use analysis of variance with the sample data in table 12 strip 1. We concluded that there is sufficient evidence to warrant rejection of the claim of equal means. Use the Bonferroni test with a 0.05 significance level to identify which mean is different from the others. Jadi di sini ada tabel 12 strip 1 dari Triola. Di sini kayak gini penampakannya. Saya masukkan ke dalam Excel. Kemudian diketahuinya significance levelnya itu 0,05. Nah, setelah itu, di sini kita pertama hitung dulu sampel size-nya atau N. Untuk yang bagian low blood lead level itu ada sebanyak 78 data sampel. 78 ukuran data sampelnya. Kemudian yang medium blood lead levelnya itu ada 22. Dari ini semua ini ada 22. Kemudian buat yang high blood levelnya itu ada 21. Nah, kemudian maaf, dari masing-masing sampel tadi itu dihitung X-bar-nya atau rata-ratanya. Didapat yang low blood itu 102,7, yang medium 94,1, dan yang high blood level itu 94,2. Sini ada S-nya itu ini 16,8, medium 15,5, dan yang high 11,4. Kemudian masuk ke step-nya. Yang pertama itu ada hipotesisnya akan diuji. Ada 3 hipotesis karena dalam dari ketiga sampel itu ada kemungkinan pasangan sampel itu ada 3, yaitu sampel 1 versus sampel 2, sampel 1 versus sampel 3, dan sampel 2 versus sampel 3. Jadi hipotesisnya ada yang pertama H0, ini pembacanya. Ini rata-rata sampel 1 sama dengan rata sampel 2. Yang kedua H0, rata-rata sampel 1 sama dengan rata-rata sampel 3. Yang ketiga H0, rata-rata sampel 2 sama dengan rata-rata sampel 3. Nah, yang pertama, kalau yang dari buku Triola, kita pakai yang perhitungan step per step ini. Kita pertama identifikasi. Kalau yang N1-nya kan tadi 78 ini. N1 itu low blood. Kemudian rata-ratanya kan tadi 102,7. Kemudian yang untuk yang N2-nya itu jumlahnya 22 dan juga rata-ratanya tadi 94,1 sekian. Nah, untuk MS error-nya ini kita cari dengan menggunakan data analisis di sini. Jadi tadi data yang ini saya transpose bentuknya jadi seperti ini supaya bisa kita analisis data. Pilih yang ANOVA single factor. Oke. Terus input range-nya ini kita input semuanya sampai bawah. Nah, terus kita grupnya by column karena di sini kan pemisahnya tuh kolom ya. Ini kolom yang low, medium, sama yang high. Jadi pilih yang kolom. Terus alpanya kita pilih itu 0,5 significance levelnya.
Nah, kita taruh outputnya itu, kita taruh di sini juga. Salah. Sorry. Kita hapus dulu ya. Nah, kita ulang. Jadi data analysis, single factor, terus input range-nya itu pilih ini sampai bawah. Nah, terus kita pilih group by column, terus alpha 0,05. Oh ya, ini output range-nya itu di sini kita pilih. Nah, oke. Nah, keluar ANOVA single factor-nya. Yang kita mau ambil hanyalah yang ini. MS error itu adalah MS yang within groups, source of variation-nya yang within groups. Jadi kita bawa ke yang tadi MS error adalah 248,4241. Kemudian kita masukkan pada rumus yang ada di triol ini. Saya masukkan ini seperti ini, yaitu T sama dengan ini. Masukkan angka-angkanya, kemudian didapatkan ini T hitungnya adalah 2,252. Nah, untuk degree of freedom-nya kita pakai DF sama dengan N min K, yaitu N-nya jumlah total sampel dari ketiga kategori tersebut. Itu jumlahnya adalah 121. Jadi dari semua data ini tuh, ini 78 tambah 22 tambah 21 itu adalah 121. Kemudian jumlah sampelnya itu 3, karena ada tadi low, medium, sama high. Jadi didapat DF-nya itu adalah 118, itu 121 dikurang 3. Kemudian step selanjutnya adalah menghitung p-value-nya. Sini saya pakai p-value pakai rumus T-dis. Nah, T-dis di sini kita masukkan itu X-nya adalah T hitungnya, kemudian degree of freedom-nya adalah yang 118, dan tails-nya adalah two-tailed distribution. Oke, kita dapatkan 0,02617. Kemudian untuk jumlah pasangan sampel yang berbeda tadi didapatkan 3 dari mana? Dari sini tadi kan ada yang 1 versus 2 atau low versus medium, low versus high, dan medium versus high. Jadi didapatkan jumlah pasangan sampel yang berbeda itu adalah 3. Jadi p-value penyesuaiannya adalah p-value ini dikalikan dengan jumlah pasangan sampel yang berbeda ini. Didapatkan p-value-nya penyesuaiannya 0,079. Jadi kesimpulannya untuk yang hipotesis H0 yang pertama ini didapatkan bahwa p-value-nya itu tidak kecil nih kan, 0,079 atau lebih besar dari significance levelnya 0,05. Jadi hasilnya adalah fail to reject H0. Artinya bahwa antara low blood dan medium blood itu tidak punya rata-rata yang berbeda secara signifikan. Jadi artinya adalah gagal untuk menolak H0. Jadi ini artinya bisa diterima bahwa rata-rata low blood sama medium blood itu tidak ada perbedaan. Jadi sepertinya ada persamaan seperti itu. Kemudian untuk yang hipotesis yang lain itu stepnya sama persis, kita ikutin seperti ini tadi. Beda, perhatikan data-datanya seperti ini, misalnya yang low blood versus high blood, berarti 1 versus 3. Ini perhatikan datanya bahwa N-nya berubah, ininya berubah. Tapi yang sama ini tetap MS error-nya tetap sama. Kemudian T hitungnya pakai ini, rumus yang ini tetap. Kemudian DF-nya sama. Ini 121 kurang 3. Jadi, tapi value-nya akan berbeda pakai rumus T distribution tadi. Kita masukkan kan yang X-nya kan terhitung ini, kemudian degree of freedom-nya 118 dan tails-nya itu 2.
sama, terus juga pasangan sampel berbedanya sama. P-value penyesuaiannya kita dapat ini P-value yang tadi dikali dengan ini. Jadi P-value yang dipakai adalah ini. Nah, hasilnya itu sama juga, P-value-nya itu tidak kecil atau lebih besar dari significance level 0,05. Artinya sama, yaitu gagal untuk menolak H0. Artinya bahwa antara low blood dan high blood, antara sampel 1 dan sampel 3 itu tidak memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan. Untuk yang hipotesis H01-nya juga sama, semuanya rumusnya ini didapatkan P-value juga sama, conclusion-nya juga sama. Nah, untuk yang menggunakan SPSS itu, karena kalau kita pakai Excel itu kan per step-step seperti ini, dan itu cukup memakan waktu yang agak lama apabila ada pasangan sampel yang lebih banyak. Misalnya entah 6 atau 4 atau seterusnya kayak gitu. Jadi untuk mempermudah itu kita pakai SPSS. Di sini saya stop share yang Excel, saya coba untuk pakai yang SPSS. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sar. Ya, jadi di sini saat kita udah menginstal SPSS itu, waktu kita buka itu akan langsung ke bagian dataset. Dataset ini adalah tempat untuk kita memasukkan data yang akan kita uji. Nah, di sini saya memasukkan namanya adalah X. Nah, saat kita masukkan di sini tuh contohnya saya masukkan R ya, R kayak gitu. Nah, nanti itu langsung ke otomatis keluar gitu. Jadi di sini saya tadi masukkan untuk namanya X, kemudian labelnya itu saya namakan untuk blood level. Blood level itu yang tadi, jadi di sini value-nya saya masukkan untuk nomor 1 itu artinya sama dengan untuk yang mengartikan bahwa itu low. Yang nomor 2 adalah artinya medium, yang nomor 3 adalah high. Jadi kalau mau nambahkan tuh picik ini. Oke, terus yang Y ini adalah IQ scores-nya. Nah, setelah kita memasukkan di variable view ini ya, di sini kita masuk ke data view. Nah, data view nanti akan muncul, sebelumnya belum ada ini masih kosong, jadi akan muncul bagian X dan Y-nya. Nah, dari sini kita akan mengambil data itu saya ambil dari Excel yang sudah saya buat. Jadi dari data yang ini tadi saya ubah lagi seperti ini. Jadi blood level di sini ada keterangannya 1, 1, 1, 1, 2, 3. Nah, yang 1 itu artinya adalah low, yang 2 medium, dan yang 3 high. Nah, IQ scores-nya kan tadi bervariasi ya, untuk yang level 1 pun banyak, tadi ada 78 sampel data, kemudian yang 2 yang medium atau yang mediumnya ada 22 kalau nggak salah, terus yang ketiga nih tadi ada 21. Nah, jadi dari semua ini kita copy sampai bawah ini kan, kita copy, terus kita paste ke yang sini, data sini. Jadi nanti otomatis keisi di sini. Nah, setelah terisi seperti ini, sampai bawah ini kan ada 121 data, benar ya? Tadi jumlah sampel keseluruhan. Karena kita mau melakukan Bonferroni test, kita pilih di sini analyze, pilih yang compare means. Kita pilih yang one way ANOVA karena masih dalam materi one way ANOVA. Kita pilih. Nah, sebelumnya itu tampilannya itu akan seperti ini ya. Jadi kita pilih yang dependent list-nya itu adalah yang IQ scores karena itu adalah variabel yang bebasnya. Nah, yang faktornya itu adalah yang blood level. Jadi tadi kan karena ini blood level kan ada yang menentukan faktornya, berarti blood levelnya berapa. Misalnya blood levelnya low, dia
tapi bervariasi kan nilainya. Jadi yang ini yang bebas, yang faktornya adalah blood level. Kemudian kita pilih yang post hoc. Post hoc kita pilih centang yang Bonferroni. Ini abaikan dulu karena equivariance not assumed. Ya. Terus kita pakai yang alpanya itu karena tadi kan sama ya 0,05, jadi tetap pilih aja yang use the same significance level alpanya as the setting in options. Ini levelnya 0,05. Kita continue, kemudian kita pilih oke. Nah, kita langsung diarahkan ke sini. Ini namanya ke yang dokumen hasilnya. Di sini hasilnya lengkap ya, di SPSS ada one way alpanya. Ini kita SS-nya dapat, between groups, within groups-nya dapat. Kemudian kita dapat ANOVA effect sizes-nya ada ini tuh. Nah, kita fokus ke yang post hoc test karena kan tadi kita mau permisi, apakah ini belum berubah share screen-nya? Ya, belum kelihatan. Oh iya, bentar ya Pak. Maaf. Bentar. Apakah udah terlihat lagi? Ya, oke, lanjut. Sebelumnya agak bising. Jadi di sini yang kita tadi kan setelah kita masukkan datanya, terus kita pilih yang post hoc, pilih Bonferroni, terus kita pilih oke, dan seterusnya itu kita pilih kita dapatkan di sini ada beberapa data, dimulai dari one way ANOVA-nya, ANOVA effect sizes-nya. Nah, karena kita tadi ada tujuannya untuk Bonferroni test, jadi kita dapatkan di sini post hoc test-nya yang ini ya, multiple comparison. Jadi di sini ada bagian low versus medium. Nah, kita fokusnya tuh di sini 0,079. Jadi significance-nya itu 0,079. Sama seperti pada perhitungan tadi di sini. Nah, di sini kan 0,079 ya. Yang tadi di Excel itu sama 0,079 yang low versus medium. Nah, yang low versus high juga didapatkan significance-nya 0,09 ini. Sama seperti perhitungan di Excel tadi, dan seterusnya seperti medium low kan sama ya, low medium. Nah, medium high berarti tadi dapatkan 1,000. Nah, seperti itu. Nah, ini ada bawahnya sama ya. Jadi apa tujuan kita dapatkan itu yang ini tadi ya, Bonferroni test, itu post hoc testnya ini. Nah, itu. Izin stop share. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau komentar, kami persilakan. Permisi, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi yang dipresentasikan oleh Edru, itu kan dia memberitahu kalau UJF itu bisa digunakan untuk MS ya. Kira-kira kalau kenapa sih UJF itu juga nggak bisa dipakai buat SS gitu? Terus SS juga artinya apa ya? Kalau boleh tahu, mungkin kalian tahu. Soalnya kan di buku juga kayaknya nggak ada deh MS. SS. Kalau MS kan main square artinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, kami tampung dulu. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Izin bertanya.
Ya, silakan. Sebelumnya seperti yang dari dijelaskan oleh kelompok kalian tadi, kan dijelaskan bagaimana cara menguji 3 sampel sekaligus. Jadi misalnya kalau 3 sampel tersebut diuji satu persatu, apakah akan ada dampak atau akibat tertentu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami coba tampung dulu. Apakah ada lagi pertanyaan? Mungkin satu lagi. Izin menjawab dari pertanyaannya Mas Ilham tentang SS itu apa. Nah, setelah kelompok kami cari-cari, yang kami temukan adalah SS itu sum of square, yang pengertiannya jumlah kuadrat untuk regression. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa untuk F ya, statistik uji F hanya untuk MS. Dan SS itu nggak ada. Karena yang dibutuhkan untuk mencari F itu min-nya. Jadi untuk SS secara mentahnya itu nggak bisa untuk mencari F. Jadi yang dibutuhkan adalah mean square atau rata-rata dari SS-nya itu. Gitu kalau nggak salah ya. Itu menurut kelompok kami. Gimana Mas Ilham? Oke, Mas Edu, terima kasih. Siap. Ya, sama-sama Mas Ilham. Izin nambahin ya buat Ilham. Jadi menurut pemahaman kami itu karena bukannya nggak ada tes F buat SS ya. Jadi berdasarkan tadi itu ada rumus yang MS treatment itu sama dengan SS treatment per K-1. Jadi bukannya tidak ada untuk MS, malah MS ini untuk mendapatkan MS itu kita harus membutuhkan SS. Jadi maksudnya dari untuk tes uji F tadi kan rumusnya MS treatment per MS error. Nah, jadi untuk mendapatkan MS treatment pun jalan pertamanya juga harus dapatkan SS treatment tadi, seperti itu. Terima kasih. Siap, kasih Sania. Jadi menjawab pertanyaan dari Priscilla, sebelum ini ditanyakan adalah bagaimana kalau misalnya sampel itu diuji sekaligus, diuji satu persatu. Jadi misalkan kita mau menguji 3 sampel sekaligus kan, misalnya kesamaan itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Jadi confidence level itu kan 95%. Sedangkan kalau misalnya kita menguji 3 sampel secara terpisah, artinya kita membutuhkan 3 hipotesis yang beda. Jadi yang pertama kan mu1 sama dengan mu2, baru yang kedua itu mu2 sama dengan mu3, dan mu1 sama dengan mu3. Dan dari masing-masing hipotesis itu memiliki tingkat signifikansi 5%. Jadi totalnya menjadi 15%, dan confidence levelnya itu menjadi 85%. Jadi apabila kita menguji sekaligus, maka signifikan levelnya 90%. Sedangkan kalau kita menguji secara terpisah, ada penurunan nilai dari confidence levelnya. Dan hal tersebut itu berpengaruh buruk karena confidence level mengukur kedekatan nilai estimasi dengan nilai realisasi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
Bagaimana Ica? Apakah sudah cukup menjawab? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, dari teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada? Ya, saya kira udah paham berarti. Fauzan, Bertanya. ya silahkan Zan. Ya, tadi di require the F distribution itu ada nilai F bisa 0 atau positif. Itu nolnya itu 0, atau emang 0 doang gitu ya? Terima kasih. Yang di slide awal. Izin menjawab, Mas Ojan. Jadi, sepengetahuan kelompok kami, F itu nilainya boleh 0. Yang nggak boleh itu negatif. Seperti itu, Mas Ojan. Bagaimana? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama, Mas Ojan. Tadi sudah disampaikan ini tentang hipotetis nol ya. Coba diulas lagi, ditampilkan lagi tentang apa reject ya, reject H0 itu seperti apa? Baik Pak, izin share screen.
Izin Pak, maksudnya slide yang mana ya Pak? Ya, yang H0, H1 itu. Oh, baik. Hipotesa 0. Apakah yang di Excel yang kelompok kami sajikan tadi ya Pak? Di atas tadi kan ada. Baik Pak. Coba dilihat di atas. Ya ini bagaimana penjelasannya? Tadi siapa yang menyampaikan? Kami silakan tadi kepada Alif yang mencoba menjelaskan bagian ini. Ya Pak, jadi kalau nilai P-nya lebih kecil atau sama dengan alfa, maka kita akan menolak H0. Kalau nilai P-nya lebih besar dari alfa, maka kita gagal untuk menolak. Yang mana? Yang P-nya mana? Nilai P-nya yang mana? Penjelasannya gimana penjelasannya? Ya, gimana Alif? Penjelasannya gimana? Atau ada yang lain bisa menjelaskan? Di kelompok ini, kelompok penyaji. Ini PPT-nya siapa yang buat ini? Halo, cek. Tes. Rusnanda, mana Rusnanda? Iya Pak. Ya, yang membuat PPT-nya siapa? Kami bagi tugas dari materi dari PPT LMS sama buku Triola. Oke, Alif menjelaskannya gimana Alif tadi? Kan saya tadi ketinggalan nih saya nggak mengikuti di awal tadi, saya hanya lihat di presentasinya Rusnanda tadi. Saya ingin cek dulu di ini Alif tadi menjelaskan apa tadi? H0 gimana Alif? Nilai P-nya itu didapat dari perhitungan Excel, Pak. Gimana? Sudah dapat? Bisa ditunjukkan perhitungannya tadi. Biar nanti bisa kelihatan nih teman-teman yang lain. Oh iya, izin share screen ya Pak ya? Untuk Silakan. yang Excel. Silakan. Yang dari sini Pak, pakai
analisis yang tadi toolpack data analisis ini. Oke. Ya. Oh ini ya. Ya, yang dari sini Pak. Jadi pakai formula ya. Ya, ini tadi pakai yang data analisis yang di sini, single Oke. factor, Oke. terus ini tinggal sort column dan sebagainya. Oke. Ya. Ya. Jadi dapat nilainya berapa tadi? 0,0279. Itu apa tuh? 0,0279 apa itu? Jadi P value-nya, Pak. p-value. Ya. Oke, p-value. Oke. Oke, jadi p-value ya, p-value tadi dibandingkan dengan alpha ya. Ya, dengan ini signifikan level. Untuk yang disoalkan pakai 0,05 untuk yang di Ya. contoh soalnya. Ya. Jadi di situ p-value-nya pada data yang diolah, p-value-nya berapa tadi? 0,02 ya? Ya. Berarti kan p-value-nya kurang dari alpha ya. Ya, kurang dari alpha. Sehingga kita apa? Menolak. Ya, H0 ditolak. Ya, H0 ditolak. H0 ditolak artinya itu tadi? H0 ditolak P-value artinya? lebih kecil sama dengan alpha, Pak. Iya, tadi kan sudah. Tadi kan kita sudah lihat tadi p-value-nya kurang dari alpha. Berarti kan H0-nya ditolak. Berarti apa simpulan dari penolakan itu? Untuk rata-ratanya berbeda, Pak. Rata-rata dari ini. Perbedaannya dari ketiga kelompok mobil tadi. Iya. Nilai rata-ratanya. Berarti ya berarti kita menolak H0 atau kita menyatakan ya bahwa dari ketiga sampel itu rata-ratanya berbeda kan gitu. Betul ya? Iya, Pak, seperti itu. Ya, maksud saya begitu menjelaskannya, Alif. Mana tadi, Alif? Jadi, Iya, Pak. ya begitu kira-kira untuk memberikan apa penjelasannya ya. Kalau bagian ini tadi juga udah jelasin apa, Pak. Ya, ya tadi kan saya nggak kelewat. Ya, tadi kan saya kelewat untuk mendengarkan ini. Oleh karena itu saya ingin cek seperti yang tadi disampaikan ya sudah tepat itu berarti ya. Karena kalau ada soal sejenis ya begitu cara menjawabnya ya. Jadi nggak cukup kita menyatakan bahwa itu menolak H0. Menolak H0 itu kan berarti maknanya apa gitu. Ya, kita menolak H0 tadi sudah kita cari ya. Bahwa v-value-nya itu dari hitungan tadi ya kurang dari alfa. Kalau alfanya 0,05 ya kurang dari 0,05. Jadi dia berada di apa nih? Wilayah merah ya. Wilayah untuk menolak. Nah, jadi artinya, nah itu baru maknanya, baru kita maknai itu. Coba di ataskan dikit. Nah ini berarti kan arti maknanya adalah, ya, jadi kita menolak itu menolak bahwa ketiga sampel tadi rata-ratanya sama. Jadi pernyataan bahwa ketiga sampel itu dari populasi itu ada kesamaan di dalam rata-rata itu kita tolak. Jadi secara normal memang berbeda ya. Gitu kan. Jadi secara umum memang harusnya beda. Bukannya sama tapi justru berbeda. Oleh karena itu kita menolak pernyataan
bahwa rata-rata dari sampel itu sama. Dan itu dibuktikan tadi dengan menghitung tadi dengan menggunakan Excel ketemu, kelihatan lah. Jadi kalau kita lihat dari rata-ratanya juga kelihatan sih, ya. Rata-ratanya kelihatan. Jadi sampai di itu ya, sampai di uji Ben-Peroni ya. Iya, Pak. Belum lanjut ke Tuki HSD. Belum, Pak. Ya kalau Tuki HSD itu apa ya? Menunjukkan juga tentang ya adanya perbedaan tadi. Menunjukkan lebih adanya lagi perbedaan gitu. Jadi kalau H0 ditolak itu yang mana sih yang berbedanya gitu. Ya. Di komponen apa sih yang berbeda gitu. Kan kalau ini hanya melihat bahwa kalau di slide ini kan baru hanya menolak H0 kan ya. Tapi kita nggak tahu yang mana yang berbeda ya. Nah itu menggunakan post hoc tadi ya. Jadi menggunakan post hoc itu seperti yang tadi Rusnanda sampaikan itu menjawab pertanyaan apa sih yang membedakannya gitu. Lebih detail lagi pakai Ben-Peroni tadi. Ya. Excel bisa atau SPSS juga bisa ya. Jadi pakai Excel bisa, SPSS bisa. Gitu. Kalau pakai Excel ya relatif ya lebih lambat karena dia menghitung kan. Kalau pakai SPSS kan dihitung oleh mesin. Tapi kalau zaman dulu, bayangkan zaman dulu orang tidak menggunakan komputer kan, tapi menggunakan rumus, jadi pakai kalkulator. Ya pasti lebih lama lagi. Ya. Nah, jadi sudah menghitung dengan kalkulator, tapi belum memakai Excel misalnya. Ya. Karena zaman dulu ya komputer kan jarang. Jadi orang dulu belajarnya kan nggak pakai komputer. Ya menggunakan alat hitung biasa namanya kalkulator. Kalkulator ini juga yang saintifis itu mahal ya. Komputer menggunakan kalkulator biasa kalau dulu karena kondisi ya. Gitu. Jadi Anda bisa bayangkan tuh orang menggunakan kalkulator biasa ya untuk menghitung. Dengan formula-formulanya begitu jelimet ya, lumayan jelimet. Tapi sekarang teratasi ya, karena di Office sudah ada Excel, pengolah data Excel. Ya, pengolah data Excel itu tentu saja menghitungnya dengan sangat cepat, ya, relatif dibanding manual menggunakan kalkulator. Nah, kalau mau cepat lagi seperti yang tadi Rusnanda tampilkan, menggunakan SPSS, ya. Software lagi. Jadi ya tinggal diikuti saja manual books-nya ya. Dengan cepat Anda akan dapatkan seluruh nilai informasi yang dibutuhkan. Nah, yang lebih utama lagi dari itu adalah Anda memahami apa makna dari analisis varian, gitu. Apa maknanya. Gitu. Kalau dia menolak H0 itu p-value-nya kurang dari alfanya, ya, harus dipahami juga kenapa dia harus kurang dari ya, supaya dia menolak H0 ya gitu. Itu seperti itu kira-kira belajarnya. Jadi jangan karena ada mesin hitung software kemudian masukin datanya, ikutin manual books-nya, setelah keluar seperti yang di PPT ini kan,
kan keluar dia sudah ANOVA gitu ya, SS-nya ada gitu, semua fee value-nya kelihatan gitu. Tapi memaknainya juga penting, ya. Memaknai dari hasil olah mesin ya, atau software. Nah itu saya kira tambahannya. Sebab kalau kita asumsikan bahwa setiap chapter ada soalnya kan berarti ya kemungkinan kan berjaga-jaga ya bahwa oh iya berarti di chapter ini berarti ada soalnya gitu. Entah seperti apa soalnya ya Anda harus berlatih ya. Jadi Anda punya catatan yang sudah Anda bisa temukan, Anda bisa cari nanti secara cepat kalau Anda butuhkan pada saat ujian. Jadi ujian statistik atau ekonometrik itu nilainya tinggi kalau mempersiapkannya bagus. Itu saja kuncinya. Tapi kalau persiapannya nggak bagus, mendadak ya, pasti Anda akan kesulitan waktu. Jadi ini bukan persoalan bisa nggak bisa. Tapi constraint-nya waktu. Ada yang cepat itu dalam pengertian on time gitu ya. Jadi waktunya misalnya 2 jam, 2 jam kurang 10 menit Anda sudah rapih misalnya. Ya Pak, saya pastikan bahwa mahasiswa yang seperti itu tuh berarti dia mempersiapkannya sangat bagus. Dia sudah latihan, gitu, sudah tahu dia di mana letak kesulitannya. Tapi kalau yang mahasiswa yang dalam waktu 2 jam belum bisa menjawab seluruh soal, nah itu berarti kan persiapannya kurang bagus. Ya. Ya kalau dibikin ujiannya 6 jam ya selesai semua, 100 semua kan. Berarti nggak menguji kan. Ya. Sedangkan ujian itu kan berarti dalam waktu yang cukup 2 jam tapi Anda mampu. Gitu. Itu letak kesulitannya. Constraint-nya adalah waktu. Jadi yang nilainya bagus berarti dia persiapannya bagus. Ya. Oke, saya kira itu. Ada lagi? Saya ingin tadi hanya mencoba mengklarifikasi saja. Ya. Sudah oke. Stop share ya, Pak ya? Oke, silakan. Ada yang lain? Silakan. Masih ada atau cukup atau jelas? Bingung, jelas bingung? Saya kira sudah oke ya. Saya kira sudah oke. Sela, gimana lah? Bisa? Alhamdulillah, Pak. Oke. Ya. Bisa berarti ya. Ini Adinda Nur, nomor 1. Iya, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa diikuti. Ya. Oke, yang penting kita bisa diikuti ya. Permisi.